他已经那么苦。终将不要哭，你比谁再见。喂，不能这么。轮回蕴含在酒液中，祝大道气圆满，这便是顿悟。你自负。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Perfect World episode ke-226. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya Modou secara sukarela telah mau untuk menjadi babunya Shihao karena Modou yang menghormati perjanjian mereka sebelumnya. Yang kalah akan menjadi babu yang menang. Tetapi para anggota dari dunia luar tidak suka dengan Modou yang sukarela untuk menjadi babunya Shihao, dan mereka pun ingin untuk menghabisi Modou karena Modou yang telah mempermalukan klan mereka. Kemarin pun Modou diburu oleh para anggota dunia luar, tetapi Shihao melindungi Modou sampai Shihao harus berhadapan melawan raja berkepala 3 yang merupakan makhluk kuat seperti Beast Void. Singkatnya, pertarungan Shihao melawan raja berkepala 3 bisa Shihao menangkan, dan situasinya semakin memanas dengan penetua tulang putih, yaitu penetua dari dunia luar yang juga telah mengetahui Modou menjadi babunya Shihao, membuat ia juga marah kepada Modou dan ingin menghabisi Modou, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan Shihao sekarang tampak berada di sebuah tempat kekosongan. Di sana Shihao kebingungan kenapa dirinya berada di tempat ini. Dan di sana Shihao menyentuh sebuah cahaya yang disebut sebagai fragmen waktu, yang setelahnya Shihao mendapatkan flashback apa yang terjadi, yang dimana waktu kejadian dari penetua tulang putih, yaitu penetua dunia luar yang telah marah kepada Modou karena telah mengkhianati klannya sendiri. Penetua tulang putih mengancam kepada Modou bahwasanya para anggota mereka setelah berhasil menerobos perbatasan Desolate, maka mereka akan menyerang dunianya Modou sekarang, yaitu dunianya Shihao. Dan setelahnya pun penetua tulang putih pergi dari sana, meninggalkan dunia mereka dan kembali ke tempat dunia asalnya. Dan setelahnya penetua Akademi Tianzhen membuka peta 10 alam, yang dimana peta ini untuk membuka lokasi harta karun tersembunyi. Yang Shihao memasuki dunia harta karun, yang sampai pada akhirnya Shihao bernasib seperti sekarang, yaitu terjebak di dunia kekosongan ini. Singkatnya, Shihao menyadari bahwasanya tempat ini merupakan sebuah tempat yang disebut sebagai sungai waktu, yang di sana juga Shihao bisa melihat kejadian-kejadian pada era kuno. Dan pada akhirnya Shihao berpindah dengan ia berpindah tempat di dalam sebuah ruangan. Di ruangan tersebut Shihao melihat adanya sebuah pintu yang tertutup. Shihao menyentuh pintu itu, dan setelahnya Shihao mendapatkan suara-suara lagi dari era kuno, yaitu peperangan pada era kuno. Dan di dalam pintu tersebut ternyata adanya seorang wanita, yang wanita itu menyuruh kepada Shihao masuk, yang tiba-tiba saja Shihao telah masuk ke dalam ruangan tersebut. Di sana Shihao melihat aura dari wanita ini yang sangat tidak biasa, dan Shihao pun menyimpulkan kalau wanita ini merupakan peri immortal yang berasal dari era kuno. Di sana sang wanita sedikit memberikan pelajaran kepada Shihao mengenai pengetahuannya pada era kuno. Dan setelahnya wanita tersebut memberikan minuman kepada Shihao, yang di sana sang wanita menyuruh kepada Shihao untuk meminum minuman itu perlahan, karena jika tidak tubuh Shihao bisa hancur. Tetapi Shihao tidak mendengarkan perkataan wanita peri. Shihao langsung meneguk habis minuman itu, membuat wanita peri menjadi kaget. 轮回蕴含在酒液中，祝大道气圆满，这便是顿悟。
Dan setelahnya tiba-tiba saja Shihao menerima ilmu pengetahuan pada era kuno yang seketika membuat Shihao merasa tubuhnya semakin kuat. Dan Shihao ingin lagi untuk mencoba minuman ini, tetapi wanita itu menjelaskan kepada Shihao bahwasanya kekuatan mereka berdua merupakan kekuatannya sama, yaitu Immortal Ancient, yang dimana kekuatan ini telah lama melakukan peperangan melawan makhluk jahat. Yang sang wanita peri juga telah mengikuti banyak pertarungan, dan namun sayangnya peperangan itu tidak pernah bisa dimenangkan oleh mereka. Dan hal itu membuat sang wanita peri menganggap bahwasanya jalan dari Ancient Immortal merupakan jalan yang tidak memiliki harapan untuk bisa memenangkan peperangan. Dan sang wanita menyarankan kepada Shihao untuk membuat jalan baru. Namun Shihao menolaknya, menganggap jalan dari Ancient Immortal merupakan jalan kekuatan yang benar, dan Shihao akan tetap berada di jalan ini walaupun itu menyakitkan bagi Shihao. Mendengar hal itu membuat sang wanita peri kagum dengan kepercayaan dirinya Shihao, dan sang wanita peri memberikan cairan lagi kepada Shihao sampai seluruh cairan botol tersebut. Dan sang wanita kembali memperingatkan kepada Shihao karena ia menyerahkan seluruh cairan itu, ia meminta kepada Shihao untuk berhati-hati mengonsumsinya karena jika tidak tubuhnya Shihao bisa hancur. Tetapi Shihao tidak mendengarkannya dan ia langsung menghabiskan seluruh cairan tersebut dari botol dengan sekali tegukan, yang seketika memberikan aura kekuatan kuno yang semakin dahsyat kepada Shihao. Yang hal ini juga membuat sang wanita peri kaget karena ini baru pertama kalinya ia melihat adanya seseorang yang bisa meminum cairan tersebut dengan sekali teguk tetapi tidak mendapatkan efek samping yang memburukkan bagi tubuhnya Shihao. Hal ini membuat sang wanita peri sadar bahwasanya Shihao bukanlah orang biasa, dan sang wanita bertanya kepada Shihao siapa Shihao ini. Tetapi tiba-tiba saja di saat itu adanya suara menyeramkan yang muncul, yang perkataan itu menunjukkan sikap kepuasan karena ia akhirnya menemukan target yang ia cari-cari, yaitu Shihao, yang sosok ini disebut sebagai Raja Kuno yang merupakan pihak musuh manusia. Kedatangan dari Raja Kuno mengeluarkan aura kekuatan kegelapan yang dahsyat, yang hal itu membuat Shihao sadar bahwasanya Raja Kuno berada di pihak musuh. Dan sang wanita peri juga marah kepada Raja Kuno karena ia telah datang ke kediamannya hanya untuk menghabisi Shihao. Ia pun mencoba untuk menghentikan Raja Kuno, tetapi kekuatan kegelapan dari Raja Kuno terlalu kuat membuat kekuatan dari wanita peri tidak sanggup untuk melawannya. Dan tujuan dari sang Raja Kuno adalah untuk menghabisi Shihao karena ia merasa Shihao memiliki sumber ancaman yang besar untuk di masa depan nanti bagi pihaknya. Di sana juga Shihao mencoba untuk melawan Raja Kuno dengan kekuatannya, tetapi aura kekuatan dari Raja Kuno dapat menghancurkan serangan Shihao. Shihao juga merasakan kekuatan dari Raja Kuno ini baru pertama kali ia rasakan, dan setelah itu tiba-tiba saja muncul sebuah kekuatan yang menghentikan serangan dari Raja Kuno, membuat Shihao dan juga wanita peri selamat. Dan setelahnya pun muncul sosok wanita bertopeng, yang wanita bertopeng inilah yang baru saja menyelamatkan Shihao dan juga wanita peri. Dan untuk wanita bertopeng ini yang merupakan Ruthless Emperor, yang merupakan karakter dari Surrounding the Heaven, sama seperti Yevan. Tetapi bedanya Ruthless Emperor bisa menunjukkan wujudnya karena kekuatan ia yang memang lebih kuat daripada Yevan. Ruthless Emperor pun langsung melepaskan serangannya untuk menghentikan sang Raja Kuno agar ia tidak menyerang Shihao. 何等境界的存在？ Shihao yang melihat wanita misterius yang baru saja menolongnya membuat ia kebingungan, termasuk wanita peri yang juga tidak mengetahui dari mana wanita bertopeng ini muncul. Ia juga merasakan adanya kekuatan yang sangat berbeda dari sang wanita bertopeng ini. Sang Raja Kuno juga ia merasa kebingungan dengan kekuatan Ruthless Emperor yang sangat berbeda dan belum pernah ia rasakan sepanjang hidupnya. Hal ini membuat ia penasaran dari mana Ruthless Emperor berasal, sambil Raja Kuno mempersiapkan serangannya untuk menyerang Ruthless Emperor, yang untungnya serangan tersebut dapat dihentikan oleh Ruthless Emperor menggunakan topengnya. Dan setelahnya Ruthless Emperor menyerang sang Raja Kuno menggunakan ribuan pedang emasnya.
Yang serangan tersebut memberikan luka parah kepada Raja Kuno, tetapi serangan ini justru membuat Raja Kuno senang karena semakin ia terluka maka kekuatannya akan semakin besar. Tetapi Ruthless Emperor dengan segera menggunakan harta tungkunya untuk menyerap kekuatan dari Raja Kuno yang sampai pada akhirnya bisa menghilangkan Raja Kuno. Tetapi sayangnya tubuh asli dari Raja Kuno yang langsung muncul di tempat tersebut karena ia tidak menerima kekalahan sebelumnya. Jadi waktu sebelumnya Raja Kuno hanya menggunakan tubuh bayangannya, dan kali ini Raja Kuno datang dengan tubuh aslinya. Yang kedatangan dari Raja Kuno membuat wanita peri khawatir karena hal ini bisa menimbulkan ketidakstabilan dunia mereka. Tapi Ruthless Emperor dengan segera ia memotong celah masuknya dari sang Raja Kuno yang pada akhirnya membuat celah masuk itu hancur dan membuat Raja Kuno gagal untuk memasuki dunia mereka. Dan di sana Ruthless Emperor mengungkapkan bahwasanya dunia sekarang membutuhkan seseorang seperti Shihao, dan setelahnya pun Ruthless Emperor memberikan ucapan selamat tinggal kepada mereka, dan setelahnya pun ia menghilang dari sana. Dan setelah situasi kembali tenang, sang wanita peri juga memberikan hadiah kepada Shihao berupa bongkahan besi, yang dimana bongkahan besi ini merupakan bongkahan yang didapatkan oleh wanita peri waktu pertarungan Ruthless Emperor merawat Raja Kuno, dan bongkahan ini berasal dari harta Raja Kuno. Dan sang wanita peri ingin menyerahkan bongkahan besi itu kepada Shihao karena menganggap hal ini akan berguna bagi Shihao. Setelahnya pun Shihao telah kembali ke tempat dari lokasi berkumpulnya para murid Akademi Tianzhen. Tetapi di sana Xiao melihat para murid Akademi Tianzhen yang lebih senior, mereka memalak para junior mereka. Yang di sana juga Xiao melihat teman-temannya yaitu Cao Yusheng dan juga kelinci kecil dipalak oleh para murid Akademi Tianzhen. Cao Yusheng dan juga kelinci kecil berani untuk melawan dan mereka berdua bersiap untuk bertarung jika diperlukan. Shihao yang tidak terima kedua temannya dipalak oleh para murid tersebut langsung menyuruh kepada Modao untuk mengambil tindakan memberikan pelajaran kepada para murid pemalak tersebut. Modao menerima perintah itu, ia pun dengan segera datang ke tempat mereka dan menghadang para murid pemalak. Tetapi setelahnya ceritanya bersambung dan berikut cerita selanjutnya. Pada cerita selanjutnya, semua para anggota dari Akademi Tianzhen mereka telah kembali ke altar besar karena pemburuan harta karun mereka yang telah selesai. Ya, setelahnya kita diperlihatkan dengan Modao yang melakukan sebuah serangan, yang dimana serangan ini Modao lakukan untuk menyerang para murid pembuli dari Akademi Tianzhen karena para murid tersebut yang telah mengganggu teman-temannya Shihao, dan Xiao juga setelah mengalahkan para murid pembuli itu mengambil harta mereka, yang membuat Shihao memiliki banyak harta, membuat banyak orang ingin meminta harta dari Shihao termasuk Wang Xi dan juga para penetua dari Akademi Tianzhen. Setelahnya mereka pun kembali ke Akademi Tianzhen, tetapi di sini Shihao nantinya akan berada di situasi terpojok karena Shihao yang akan dipojokkan oleh anggota keluarga Wang. Para anggota keluarga Wang merendahkan Shihao sebagai babu dari Wang Xi, tetapi Wang Xi tidak membenarkan hal itu karena Wang Xi menganggap Shihao sebagai teman daunnya. Tetapi Shihao tak terima dengan penghinaan keluarga Wang, dan Shihao pun memutuskan untuk terbebas dari pengekangan keluarga Wang, yaitu dengan Shihao yang menghancurkan mahkotanya, membuat Shihao pun terbebas dari perbudakan keluarga Wang. Dan nantinya banyak orang akan telah mengetahui siapa Shihao, yaitu Huang, yang mereka kira telah tewas tetapi ternyata belum. Dan juga setelahnya diperlihatkan para murid Akademi Tianzhen yang dikumpulkan oleh penetua Akademi Tianzhen untuk membagi pembelajaran baru, yaitu pembelajaran kuno dan juga pembelajaran dunia saat ini. Dan itu cerita yang akan kita lihat nanti untuk episode selanjutnya di minggu depan besok. Dan seperti biasa, Mimin mengingatkan kalau cerita ini merupakan dongeng fiksi yang hanya bertujuan sebagai penghibur saja, yang berasal dari karangan novel. Dan terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!
将